Pak Junet adalah seorang kepala desa di Desa Martajaya. Awalnya beliau adalah seorang pemimpin yang adil dan amanah. Tapi semenjak sekretaris desa diganti dengan Pak Jaya, kecurangan mulai sering dilakukan oleh Pak Junet. Pak, berapa bansos yang turun untuk desa kita bulan ini? Lumayan lah Pak, ada sekitar 500 juta. Berapa nominal yang bisa kita korupsi kira-kira? Ya mungkin sekitar 360 juta bisa kita ambil Pak. Wah, boleh juga itu. Oke Pak Jaya, Bapak siapkan laporan palsunya. Setelah itu bagikan uang bansosnya pada rakyat. Nanti kita bisa bagi 2 sisanya dari bansos itu Pak. Siap laksanakan Pak. Keesokan harinya Pak Junet dan Pak Jaya pun membagikan uang bansos pada rakyat desa. Tapi saat melihat nominal uang yang diberikan, warga merasa heran karena nominal uang yang diberikan lebih kecil dari yang biasa mereka dapatkan. Anu Pak Junet, tapi ini kok uang bansosnya lebih kecil, lebih sedikit dari bulan yang lalu ya? Ya nggak tahu Pak. Dari sananya memang hanya turun segini. Ini saja para staf desa ikut memberikan sokongan agar uang yang diterima warga tidak terlalu kecil nominalnya. Waduh Pak, kemarin kakak saya yang dari seberang nelpon. Katanya setiap desa bansosnya yang turun itu ada 500.000 Pak. Kok tempat kita sedikit sekali turunnya Pak? Ya kami tidak tahu Bu. Jika tidak percaya lihat aja dokumen ini. Baiklah Pak, kami percaya. Kami harap Bapak benar-benar dalam menampakkan amanat pemerintah. Setelah itu Pak Junet dan Pak Jaya meninggalkan tempat pembagian bansos. Bapak Ibu, sebenarnya saya curiga jika Pak Junet melakukan tindakan korupsi. Astagfirullahaladzim Bu, gak baik bicara seperti itu. Bukan apa-apa Pak Tono, tapi apa Bapak dan Ibu itu tidak curiga? Selama ini bansos untuk warga tidak mampu biasanya tidak pernah di bawah 500.000, tapi ini hanya 300.000. Kemarin saudara saya juga bilang bahwa bansos di desanya mendapatkan 500.000. Berbeda sekali dengan yang kita dapatkan. Biasanya jika mereka mendapatkan uang segitu, maka kita juga dapat uang segitu. Bener itu yang dikatakan Bu Surti. Saudara saya juga sama. Baiklah, daripada kita semua suuzon seperti ini, lebih baik kita mencari buktinya saja. Jika memang benar Pak Junet korupsi, maka kita laporkan pada yang berwajib. Untung mereka semua pada percaya ya Pak. Kalau tidak bisa masuk penjara kita. Iya Pak, pokoknya kita harus terus bisa memberdayai warga dan membuat mereka percaya bahwa dana bansos yang mereka terima memang nominalnya hanya segitu. Tenang saja Pak, itu mudah. Bapak serahkan saja semuanya pada saya. Saya yakin warga akan tetap percaya pada kita. Bagus. Sekarang ini bagian Bapak kita bagi rata. Senang bisa kerjasama dengan Bapak. Jika setiap bulannya kita bisa mendapatkan uang yang sebanyak ini, saya jamin kita bisa menjadi miliuner dalam waktu sekejap saja. Wah Bapak bener. Tapi kenapa hanya segini? Kita bisa ngambil uang yang lebih banyak lagi Pak, agar kita bisa jadi kaya lebih cepat. Tidak apa-apa kita korupsi lebih dari ini Pak Jaya. Halo, tidak apa-apa. Asalkan tidak ada yang tahu, semuanya pasti aman Pak. Bagaimana? Apa Bapak tertarik? Terserah Bapak aja lah. Asalkan aman dan tidak terancam penjara, saya ikut. Nah, begitu dong Pak. Anda kan pemimpin, harus berani bertindak. Pak, kenapa ngelamun gitu? Di desa kita masih ada masalah ya? Enggak kok Bu, cuma lagi mikirin cara biar jalan desa kita ini semakin bagus dan aksesnya mudah. Masya Allah Pak, Bapak benar-benar menjalankan tugas Bapak dengan penuh tanggung jawab ya. Ibu senang jadinya. Iya Bu, namanya juga jabatan kan sesuai amanat, jadi harus dijalankan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi Bu. Iya di Pak. Oh ya, Ibu mau minta duit bulanan dong Pak. Bahan dapur rumah kita udah banyak yang habis nih. Ya Allah Pak, demamnya anak kita ini sudah 3 hari. Ini gak turun-turun. Ibu jadi cemas Pak. Ya Bu, Bapak juga khawatir. Tapi gimana lagi, kita ini orang miskin, hidup ngandelin dana bansos desa. Mau bawa anak kita ke rumah sakit juga nggak punya biaya. Boro-boro rumah sakit, uang ke puskesmas aja nggak punya biaya. Mana kita nggak punya BPJS lagi Bu. Iya Pak,
Gimana kalau kita pinjam duit tempat Pak Kades dulu? Beliau kan orangnya baik, siapa tahu dipinjemin. Kasihan anak kita ini, Pak. Ya udah Bu, Bapak tempat Pak Junet dulu ya. Assalamualaikum. Iya Pak, hati-hati. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Junet. Waalaikumsalam Pak Tono. Ada apa ya? Itu Pak, saya mau minta tolong pinjamin saya uang dulu Pak, untuk membawa anak saya ke rumah sakit. Udah 3 hari ini badannya panas tinggi gak turun-turun. Maaf Pak, saya nggak bisa nolongin Bapak kalau masalah itu. Uang saya habis buat nalangin uang bansos desa. Kemarin saya sudah bilang. Tapi Pak, saya nggak tahu lagi harus minta tolong ke siapa lagi. Masyarakat desa sini juga nggak ada yang ekonominya sangat mapan kecuali Bapak. Loh ya, itu kan bukan urusan saya Pak. Sudahlah, mending Bapak pergi aja. Gangguin kerjaan saya aja. Setelah mendapatkan usiran dari Pak Junet yang menyakiti hati itu, Pak Tono kembali pulang ke rumahnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Gimana, dapat uangnya nggak Pak? Maaf Bu, Bapak nggak dapet. Ya udah Pak, kita nyari pinjaman ke orang lain aja. Jangan putus asa ya, jangan putus asa dulu. Ya Bu, Bapak pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, mau pinjam kemana lagi ya? Ini sudah sore. Gimana keadaan anakku ini? Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada anakku ya Allah. Jangan ambil dia dariku. Bu, maaf ya Bu, Bapak nggak dapat pinjaman uang. Besok Bapak usahain lagi. Iya Pak, nggak apa-apa. Ini demamnya Reza juga udah agak turun. Assalamualaikum Pak Tono. Waalaikumsalam Bu Surti, ada apa ya? Ini Pak, saya mau bahas tentang kecurigaan kita jika Pak Junet itu korupsi. Emang Ibu sudah dapat bukti? Sudah, maka dari itu saya kesini untuk membahasnya dengan Pak Tono. Kemarin saya minta tolong kawan saya yang bekerja sebagai staf desa di desa sebelah, dan ternyata memang dana bansos yang turun dari pemerintah itu ada 500 juta, tapi dana di desa kita hilang 300 juta. Maka dari itu kita hanya mendapatkan bansos desa yang sangat sedikit Pak. Ibu jangan gegabah dulu, jangan menarik kesimpulan. Bisa aja dana kita dikorupsi oleh petugas pembagian bansos pada kepala desa. Loh, kalau begitu seharusnya bukan hanya desa kita saja Pak yang dananya hilang. Ya juga ya Bu, tapi jika belum bisa melaporkan ini ke KPK karena bukti kita kurang. Baiklah, kalau begitu saya akan berusaha mencari tambahan bukti di kantor kepala desa. Ya Bu, hati-hati ya. Permisi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Bu Surti ngapain Pak kesini? Oh gak apa-apa kok, bukan hal yang penting-penting banget. Oh alah, iya Pak. Pak, gimana sama nasib Reza anak kita Pak? Semalam panasnya naik lagi, malah lebih panas dari 3 hari kemarin. Ya Bu, Bapak mau usaha buat cari pinjaman ya Bu, tapi emang susah banget. Ya sudah Pak, kita bersabar aja ya. Ya Bu, semoga anak kita masih diberikan kesehatan sama Allah. Amin. Aduh, di mana ya bukti dana bansos cair yang asli? Nah, ini dia. Ternyata benar kecurigaan warga desa selama ini. Ini dia, tidak bisa dibiarkan. Pak, gimana ini Pak? Anak kita kenapa kejang-kejang? Sudah Bu, ayo cepat kita bawa ke puskes. Masalah biaya kita pikirin nanti. Pak Tono dan istrinya pun segera membawa anaknya ke puskesmas, tapi sayang nyawa anaknya sudah tidak bisa ditolong. Matilah. Kabar duka pun langsung menyebar luas ke seluruh desa. Semua orang datang untuk melayat.
turut berduka cita ya Pak Tono. Iya, terima kasih. Mungkin ini semua sudah takdir Allah. Kami hanya bisa ikhlas. Ini semua salah Pak Junet dan Pak Jaya. Jika saja mereka tidak mengkorupsi dana bansos desa, maka Pak Tono bisa membawa anaknya untuk berobat. Bu Surti ini ngomong apa toh? Iya Bu, ternyata selama ini Pak Junet sama Pak Jaya itu sudah mengkorupsi dana bansos, bahkan dana pembangunan desa. Saya punya buktinya loh. Wah, ini tidak bisa dibiarkan lagi. Ayo bapak-bapak, kita tangkap dan seret mereka ke penjara. Ini ada apa ya? Kok pada datang rame-rame? Kami kesini mau nuntut Pak Jaya dan Pak Junet atas tindakan korupsi yang telah Bapak lakukan. Emang apa kalian? Ngomong apa kalian ini? Kami ini tidak pernah korupsi. Kalian bisa kami tuntut atas pencemaran nama baik loh. Alah, gak usah ngelak lagi Pak. Kami sudah punya buktinya. Sekarang Bapak berdua ikut kami ke kantor polisi. Lalu Pak Junet dan Pak Jaya pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Keduanya dijatuhi hukuman penjara secara seumur hidup. Selama 10 tahun di penjara, Pak Junet dan Pak Jaya meninggal dengan mengenaskan. Pak Junet meninggal tertimpa tembok akibat runtuhnya bangunan hingga tangan dan badannya terpisah hancur. Sedangkan Pak Jaya meninggal tidak diketahui hingga jasadnya membusuk.